Memperhatikan orang yang lemah. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita renungkan sebentar, apa sih arti Natal itu? Kalau kita membaca di dalam ayat ini dan kita ketahui bersama bahwa Natal itu punya ciri, ada karakteristik dari Natal. Natal itu selalu identik dengan kandang. Kalau sudah kandang, palungan. Kalau sudah itu gembala. 3 ini tidak bisa lepas dari Natal. Kandang, gembala, palungan. Nah, pernahkah kita berpikir sejenak, kenapa kok Tuhan itu memberikan ciri yang demikian? Kalau kita baca tadi ini sampai itu menjadi alamat bagi orang gembala ini. Tidak ditulis di mana nih, jalan apa, nomor berapa. Malaikat cuma ngomong cari bayi dalam palungan. Tidak ada namanya bayi dalam palungan. Jadi itu sudah khas. Mereka tidak akan keliru sudah. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu kok lahir di kandang? Pernahkah kita berpikir, kok enggak ya tempat yang lebih bagus dikit lah. Di bidan misalnya ya. Atau yang lebih bagus dikit di rumah sakit. Kok di kandang? Tempat yang tidak layak untuk ditinggali aja tidak layak. Apalagi untuk seorang ibu melahirkan bayi. Itu sangat tidak higienis dan berbagai macam hal tentunya ya. Udaranya, kebersihannya. Tapi kenapa kok Tuhan itu mau lahir di kandang? Tetapi satu hal yang saya lihat. Karena Allah adalah Allah yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat concern. Dia sangat memperhatikan orang-orang yang marginal, orang-orang yang lemah, orang-orang yang ya kalangan bawah lah. Coba saudara bayangkan, kalau Tuhan Yesus lahir di tempat yang wah, tidak usah wah lah, katakanlah rumah sakit yang baik, yang bagus. Kayaknya karena gembala ini segan ya mau masuk. Atau kalau mereka mau masuk pun pasti ditolak sama satpam. Para gembala ini orang-orang yang sangat sederhana. Tapi Tuhan Yesus lahir di kandang, supaya bisa di-approach, supaya semua orang bisa datang. Baik itu dari kalangan atas sampai kalangan yang paling rendah sekalipun. Mereka tidak canggung. Mereka bisa datang kepada bayi Yesus. Untuk memberikan selamat, untuk ikut bersuka cita. Untuk melihat. Jadi saudara-saudara, inilah yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita harus menyongsong Natal ini. Kita juga mau belajar untuk memperhatikan orang yang lemah. Nah, sekarang masalahnya, siapa orang yang lemah itu? Bicara tentang orang yang lemah, mungkin saudara langsung berpikir, oh itu panti asuhan, panti werda. Itu tidak salah, itu baik. Coba kita lihat siapa orang yang lemah itu. Yang pertama, tidak usah jauh-jauh saudara. Anggota keluarga kita yang lemah. Di dalam rumah tangga keluarga kita itu loh. Ada orang-orang yang lemah. Contohnya misalkan orang tua kita. Yang mungkin sudah lemah, sudah tidak berdaya, perlu bantuan orang. Bahkan mungkin yang sakit-sakitan. Baik itu tinggal bersama saudara ataupun tidak bersama saudara. Coba kita buka hati kita saudara-saudara. Untuk memperhatikan mereka. Belum tentu harus berupa harta. Tapi kalau itu dibutuhkan, saudara harus juga ingat. Mereka juga butuh. Ya tahu mereka masih hidup di dunia, masa nggak perlu uang jajan. Tapi mungkin itu cuma ya kita datang. Atau kalau sudah tidak sempat datang, sudah telepon. Coba diperhatikan lah. Saya percaya sudah lebih mengerti. Lebih tahu apa yang harus dilakukan. Jadi pertama, mari kita melihat kepada sekeliling kita saja. Tidak usah jauh-jauh dulu. Di dalam keluarga kita, itu ada orang-orang yang lemah saudara. Ayo kita menyambut Natal ini dengan kita memperhatikan mereka. Pasti mereka akan sangat senang sekali ya. Yang kedua,
yaitu saudara-saudara seiman yang lemah. Lemah di sini pengertiannya lebih luas ya, yang butuh pertolongan. Firman Tuhan berkata, mari kita bahu-membahu, bertolong-tolongan untuk memikul beban. Ayat lain berkata, kalau ada kesempatan berbuat baik kepada sesama, berbuat baiklah. Selagi ada kesempatan, istimewakan saudara-saudara seiman. Kadang-kadang orang berpikir begini, wah ya salahnya sendiri, dia soalnya begini-begini, atau mungkin saudara berpikir, karena dia ini malas, tidak mau usaha. Itu mungkin ada betulnya, tapi saya katakan tidak semua begitu loh saudara. Banyak orang-orang yang lemah itu lebih rajin dari kita. Cuma saya meminjam istilah bahasa Indonesia, mereka kurang beruntung. Kita ya lebih beruntung berarti. Jadi ada orang-orang itu yang memang perlu ditopang. Kita jangan terlalu berpikir negatif dulu. Atau mungkin sudah berpikir, ini tak bantu nanti lain kali bagaimana. Udah gak usah berpikir lain kali, yang sekarang ini loh. Ya Tuhan gerakkan. Kalau itu pimpinan Roh Kudus, Tuhan gerakkan, ya, lakukan. Why not? Orang nyalurkan berkat itu juga perlu tempat loh saudara-saudara. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu, seorang anak Tuhan, ya dia dipercaya oleh beberapa perusahaan di Amerika untuk menampung barang-barang sortiran. Jadi ada perusahaan-perusahaan tertentu, ya mereka kan ketat ya dalam masalah kualitas. Jadi jelek sedikit tuh harus disortir. Tapi mereka nggak tahu mau dibawa mana ini. Nah anak Tuhan ini dipercaya untuk nampung. Nah, luar biasa. Jadi kita harus bergaul tuh harus ke atas ke bawah. Jadi kita tahu, oh begini ya. Ada yang rumahnya begitu kumuh ya. Nah inilah saudara, perlunya bergereja, berjemaat. Supaya kita bisa melaksanakan ini. Ayo kita mulai ya, kita mulai lebih lagi membuka wawasan kita. Jadi ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan sesuatu. Seperti yang dikatakan Paulus, yang bisa memberi juga bersuka cita, yang diberi pun juga bersuka cita, memuliakan Tuhan. Jadi dua-dua saling bersuka cita. Nah kalau sudah itu, yang ketiga adalah orang-orang di sekitar kita yang kita temui setiap hari. Ya ini tentu bukan saudara seiman mungkin ya. Gak usah jauh-jauh. Tukang sampah, pasukan kuning, atau apapun lah. Mungkin itu tukang parkir depan saudara, atau apapun yang kelihatan. Nah coba saudara ya. Ya tentu ini relatif. Saya tidak bisa satu persatu ya saudara tentu punya pertimbangan sendiri ya. Tapi kalau itu memang Tuhan gerakkan, ayo kita lakukan. Dan yang keempat, nah ini yang keempat ini baru ini dengan intention, dengan satu memang tujuan. Mungkin saudara, ayo kita pergi aksi sosial. Nah silakan. Janda, yatim, orang asing. Tiga golongan ini memang kalau sudah lihat dari perjanjian lama itu Tuhan sudah khususkan. Jangan ditindas, perhatikan mereka. Karena Tuhan itu Tuhan yang menjaga mereka. Yakobus juga menekankan lagi di perjanjian baru. Bahwa ibadah yang murni itu adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ini ibadah yang murni dalam pengertian ini. Kalau saudara cuma ibadah, cuma menekankan sosial, bukan ibadah. Jadi nanti yayasan sosial gereja ini saudara. Ini adalah salah satu bagian dari pelayanan. Pelayanan diakonia. Tapi ada pelayanan lain. Jadi itulah mungkin masih banyak lagi. Saya percaya Roh Kudus itu maha kaya. Dia bisa memimpin kita kepada hal-hal yang khusus. Dia menggerakkan kita. Yang penting saudara punya hati. Saudara punya satu tekad, satu niat. Saya mau tunjukkan kepada kita semua apa janji-janji Allah bagi orang-orang yang memperhatikan orang yang lemah. Ternyata luar biasa sekali. Amsal membuka dengan kata orang yang demikian itu sebenarnya dia berbuat baik kepada diri sendiri. Kelihatannya memang untuk orang lain, tapi sebenarnya untuk diri sendiri. Nah coba kita baca yang pertama. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Haleluya. Kelihatannya cuma 3 ayat tapi janjinya banyak bertubi-tubi. Diluputkan, dilindungi, dipelihara,
dibela, disembuhkan. Makanya disebut orang yang ini hoki. Jadi sudah luar biasa. Tuhan itu memberi janji yang luar biasa kepada orang-orang yang memperhatikan orang lemah. Tidak rugi, saudara-saudara. Yang berikutnya, kedua. Nah ini lebih tidak masuk akal lagi ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, memiutangi Tuhan loh. Siapa kita ini? Kok sampai firman Tuhan berkata demikian? Jadi seolah-olah Tuhan itu jadi utang kepada kita. Jadi orang yang memperhatikan orang lemah itu dikatakan dia memiutangi Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan pasti akan membalas. Amin. Kalau enggak pada kita, juga pada anak cucu kita. Saya kenal satu keluarga, saya tahu dengan mata kepala sendiri ini. Sekian puluh tahun yang lalu, keluarga ini sangat minim, saudara-saudara. Sangat minim. Gak punya apa-apa. Tapi sekarang memang orang tuanya sudah semua dipanggil Tuhan. Tapi anak-anaknya semua diberkati Tuhan luar biasa. Lalu saya coba untuk mengorek. Satu kali ada kesempatan, apa sih rahasianya? Di bidang pendidikan mereka juga, karena minim ya pendidikan mereka mentok di SMA. Kalau secara manusia rasanya kayaknya sulit gitu loh ya. Kok bisa kayak balik tangan? Nah, setelah cerita, ternyata saya temukan satu hal, si papa ini, sang papa, sang ayah ini, adalah seorang yang loman. Tahu ngerti loman ya? Loman itu murah hati, saudara ya. Suka memberi, ada uang sedikit, jatuh hati. Dan dia paling tidak bisa lihat orang apa yang lebih memerlukan itu dia tidak bisa. Jadi seringkali pulang tuh, dapat uang sedikit tuh pulang mesti bawa apa? Beleni orang-orang itu yang di pasar yang di dan sukanya itu beli binatang-binatang katanya saudara ya. Beli ketek, beli bulus saudara ya. Katanya lo kok beli? Iya sakno katanya. Ya, saya tahu sendiri memang. Rupanya ini diperhitungkan sama Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan itu ya dan amin saudara. Orang yang suka menaruh belas kasihan, memperhatikan orang yang lemah, tapi harus dengan motivasi yang baik ya. Firman Tuhan juga ngajar, kalau bisa tangan kanan beri, tangan kiri jangan sampai tahu ya. Bukan untuk hal-hal yang lain tentunya ya. Dicatat sama Tuhan. Maleaki berkata ada the book of remembrance, buku catatan Tuhan. Selain buku kehidupan, saya pikir begini saudara, buku kehidupan kita semua ada di situ, nama kita, amin. Tapi ada buku lain loh, buku yang mencatat, dikatakan oleh Maleaki, orang-orang yang takut akan Tuhan, untuk diluputkan. Nah saya percaya salah satunya, orang yang takut akan Tuhan itu begitulah. Orang yang menaruh belas kasihan kepada mereka-mereka yang lemah. Yang ketiga, firman Tuhan berkata adalah mendapat pahala yang tetap. Mari kita baca ayat ini. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Dalam bahasa Inggris dipakai kata sure reward. Artinya adalah pahala yang pasti. Tidak moga-moga, tapi pasti Tuhan beri. Pasti Tuhan berkati. Tapi dia harus apa? Menabur kebenaran. Nah, kok menabur kebenaran? Apa hubungannya? Nah, coba saudara perhatikan. Kata kebenaran itu perhatikan. Ini saya juga baru pelajari. Saya juga merasa amazing ini. Ternyata dalam bahasa Ibrani kata kebenaran itu adalah sedekah. Saya bersyukur bahwa ternyata kata ini ada dalam bahasa Indonesia. Yaitu kata sedekah. Karena kata sedekah itu berasal dari bahasa Arab syodakah. Nah sudah harus perhatikan bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu seduluran. Banyak kata-kata yang sama. Asal katanya ada di sana dari Timur Tengah. Jadi kata syodakah itu sendiri artinya adalah sesuatu yang benar dan jujur. Itu syodakah. Diterjemahkan jadi sedekah. Kita tahu arti sedekah. Jadi kebenaran itu tidak berlebihan kalau saya katakan, tapi siapa yang menabur sedekah. Makanya ada ayat lain kata Amsal berkata apa? Ada orang yang nyebar harta tapi tambah kaya. Ada orang yang menghemat luar biasa tapi hartanya berkurang.
Heran ini, prinsip-prinsip Alkitab ini kadang-kadang memang tidak masuk akal. Tambah nyebar harta kok tambah kaya, ya tidak tahu. Caranya gimana? Ya tidak tahu. Itu karya Tuhan, itu karya Roh Kudus. Kita nggak perlu tahu caranya gimana. Yang kita tahu dan saya tahu dengan pasti bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Cukup itu kita pegang. Nah itulah sebabnya saudara. Mari dalam kesempatan kita menyambut Natal ini, kita mau mengingat arti Natal itu. Sebelum saya tutup, saya akan beri satu contoh dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Ester. Saya bacakan saja untuk saudara. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Ini adalah hari raya Purim yang asal-usulnya diceritakan di dalam kitab Ester. Kita tidak merayakan hari raya Purim. Itu khusus orang Yahudi. Tapi semangatnya itu loh. Jadi mereka merayakan hari raya Purim kita tahu karena mereka diluputkan dari bencana yang luar biasa. Dikatakan tadi hari duka cita menjadi hari sukacita. Hari berkabung menjadi hari gembira. Ya, jadi ada sukacita dalam hari raya itu sedemikian rupa sehingga mereka akhirnya menggunakan kesempatan itu untuk dikatakan bersedekah. Hari Natal memang bukan hari raya Purim. Dan hari Natal ya kita pakai tanggal 25 tapi itu tidak paten ya. Karena saudara lihat di Alkitab baca tidak tahu tanggal berapa itu ya. Tapi sudahlah kita ambil untuk our benefit ya, keuntungan kita secara rohani. Nah saudara-saudara, tapi yang kita lihat di sini bagaimana gereja menggunakan kesempatan bersukacita itu untuk berbagi. Biarlah ini juga menjadi bagian kita. Kita mau berbagi sukacita. Dan akhir kata, marilah kita jadikan Natal ini menjadi momen untuk kita memperhatikan orang-orang yang lemah. Niscaya hati Tuhan akan disenangkan dan Anda sendiri juga akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati.